Nah, coba dibalik, kalau kita sebagai pembeli tertarik nggak dengan website tampilan kita? Mau nggak kita ngeklik leadnya ini? Kalau nggak mau berarti websitenya yang perlu dibedah. Maka pertanyaan kemarin yang sering nanya ke WA saya, kenapa lead saya 0 Mas Didik, view-nya banyak. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya berbagi tentang bagaimana sih sebenarnya fundamental Google Ads di tahun 2023 ini. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya Didik Arwinsyah, silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya. Insya Allah saya akan coba kembali aktif lagi untuk bikin konten tentang SEO, YouTube, AdSense, podcast, bisnis online dan juga Google Ads. Silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya. Dan mohon maaf ini teman-teman sekalian, akhir-akhir ini saya jarang sekali posting ya, karena banyak sekali kesibukan yang tidak bisa saya tinggal ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, ini banyak sekali ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya tentang Google Ads. Nanti teman-teman bisa cek aja di pertanyaan-pertanyaan Google Ads pembahasan dari Didik Arwinsyah di channel YouTube ini ya. Nah, masalah fundamental ini harus saya bedah teman-teman sekalian ya. Kenapa? Selalu pertanyaannya seperti ini ya. Pertanyaan pertama, Mas Didik, kenapa ketika klik yang banyak ya, jadi kunjungan website saya sudah banyak, tapi kenapa kok yang WA nggak ada? Itu yang pertama. Atau pertanyaan kedua adalah, Mas Didik, yang WA sudah banyak tapi kenapa nggak closing? Itu yang salah di mana? Nah, baik teman-teman sekalian ya, teman-teman harus tahu dulu nih fundamental Google Ads nih, ini harus tahu, paham betul ya. Kenapa? Karena kalau tidak teman-teman nanti dikit-dikit yang disalahkan malah iklannya, padahal bukan iklannya yang salah. Nah, perhatikan teman-teman sekalian ya, tujuan kita ada 3 di dalam beriklan Google Ads. Apa itu Mas Didik? Pertama adalah tujuan kita pertama adalah views. Kalau target kita adalah web ya. Nah, views ini adalah kunjungan web namanya. Ya, kalau teman-teman bermain di traffic web ya, karena campaign ada beberapa tujuan, ada goalsnya. Ada yang ke web, ada yang ke aplikasi, ada yang ke YouTube dan lain sebagainya. Nah, jadi yang ini yang kita bedah ini adalah web ya teman-teman sekalian, traffic web ya. Oke, nah kemudian dari website ini mengarah kemana? Website ini adalah dia mengarah ke call to action, mengarah ke lead. Ya, harapan kita adalah ketika orang berkunjung ke website tersebut, mereka melakukan transaksi di sana, minimal ngeklik ke WA kalau leadnya adalah ke WA. Ya, dan seringnya leadnya adalah ke WA. Nah, sesudah masuk ke WA, target berikutnya apa? Target berikutnya adalah gimana caranya WA-nya ini terjadi closing, atau yang kita sebut di sini yaitu ya istilahnya adalah sudah terjadi pembayaran, ada pembelian ya, atau closing lah kita bilangnya gitu kan, atau transaksi. Ya, ini sudah terjadi ya pembelian. Nah, tugas kita sebagai pemain Google Ads ya, ngiklan di Google Ads itu posisinya di mana? Posisi kita di sini teman-teman sekalian nih. Ini posisi kita. Jadi kita di sini melakukan iklan namanya Google Ads. Oke. Nah, ini pahami dulu nih. Nah, kalau target kita adalah gimana caranya orang biar supaya masuk kemudian ngeklik website kita, berarti kan iklannya harus menarik. Nah, posisi iklan tuh di sini teman-teman sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, Mas Didi, kenapa ya iklan saya ketika saya sudah jalankan iklan ya, kenapa kok tidak muncul di halaman 1 Google iklan saya? Berarti iklannya yang bermasalah. Biddingnya bisa jadi terlalu kecil ya, atau kompetitor terlalu berat persaingan di Google Ads ya. Maka di Google Ads ini bisa kita lihat persaingan. Nanti teman-teman bisa cek di pembahasan berikutnya, nanti saya bahas tentang persaingan Google Ads. Nah, kemudian ya, kalau pertanyaan adalah gimana kok bisa website saya kok nggak muncul di halaman pertama Google iklannya Mas Didik? Berarti menunjukkan iklannya lah yang bermasalah. Ya. Pangsa tayangannya nggak muncul banyak, berarti iklannya lah yang bermasalah. Nah, sekarang masalahnya adalah
Ya, pangsa tayangan saya banyak, kliknya banyak. Anggaplah pangsa tayangannya sekitar 8.000, yang ngeklik 1.000 misalnya. Artinya yang ngeklik masuk ke web. Berarti dia sudah ngeklik ke websitenya ada 1.000 kali kunjungan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa 1.000 kunjungan yang masuk ke WA-nya 0 misalnya. Yang masuk ke WA-nya 0, berarti apa yang salah nih? Ya, maka bisa jadi yang salah adalah tampilan websitenya yang tidak menarik. Ya, headline-nya kurang menarik, tidak ada di situ untuk mengajak klik. Nah, maka teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang highlight ya web, maka yang perlu teman-teman lihat adalah apakah highlight-nya ini menarik perhatian kita untuk ngeklik masuk ke leads. Contoh nih, ya misalnya ini website saya teman-teman sekalian ya. Ini website saya. Ya kita bisa cek ya, kita cek website saya aja. Kalau website orang lain takutnya tersinggung gitu kan. Nah misalnya, nah ini nama highlight teman-teman sekalian ya. Apa yang harus dibedah ini Mas Didik? Yang dibedah adalah teman-teman apa solusi yang bisa teman-teman hadirkan dari produk teman-teman sekalian. Nah solusinya itulah yang teman-teman tampilkan di sini. Contoh misalnya, saya ngasih tahu nih kabar gembira di dalam website saya. Mau tahu cara memenangkan kata kunci di halaman 1 Google? Itu kabar gembira saya. Saya tanya kepada ya pengunjung website saya. Terus saya bilang di situ efeknya penjualan jadi laris manis. Yuk join e-course jago SEO sekarang. Akhirnya ada tombol ya untuk tombol lead namanya. Ketika dia ngeklik masuklah lead. Nah kalau tampilannya nggak menarik, ajakannya nggak menarik, gimana orang mau ngeklik itu teman-teman sekalian? Ya, maka ketika teman-teman buat landing page, mindsetnya adalah saya ini adalah seorang customer, calon customer, tertarik nggak dengan tampilan website yang saya buat? Jadi tetap teman-teman mindsetkan adalah calon customer, bukan mindsetkan sebagai penjualnya. Kalau penjualnya pasti mengatakan bagus banget ya website saya Mas Didik. Nah coba dibalik, kalau kita sebagai pembeli tertarik nggak dengan website tampilan kita? Mau nggak kita ngeklik leadnya ini? Kalau nggak mau berarti websitenya yang perlu dibedah. Maka pertanyaan kemarin yang sering nanya ke WA saya, kenapa lead saya 0 Mas Didik, view-nya banyak, webmu yang bermasalah. Coba dicek lagi gitu kan tampilan websitenya dan lain sebagainya. Nah anggaplah misalnya leadnya masuk. Leadnya berapa sih normalnya? Kalau saya 2% sampai 4% udah bagus. Apalagi sampai 10%, keren banget dong. Anggaplah 4%. Berarti masuklah di sini sekitar 40. Ya, dari 1.000 yang masuk ke web, 40 masuk ke WA, keren, udah bagus itu. Nah, lead ke WA masuk ke closing itu kalau bisa 80%. Ya. Nah, maka kemarin ada pertanyaan menarik. Mas, saya sudah masuk ke WA saya, tapi yang closing kok 0. Itu yang salah siapa? Admin WA-mu yang salah, kan begitu. Kenapa dibiarkan saja orang yang sudah masuk lead ke WA dan kita sudah mengeluarkan uang untuk itu, kenapa kok dibiarkan saja? Berarti adminnya yang harus diajarkan gimana caranya closing rate-nya harus tinggi. Lead yang masuk jangan kasih keluar sampai dia closing. Itu prinsip jual beli. Maka minimal berapa? Kalau bisa 80% teman-teman sekalian. 40 yang masuk ke WA, maka 32 terjadi closing. Itu yang benar. Ya. Maka lagi-lagi teman-teman sekalian coba lakukan ini, tapi kalau teman-teman melakukan iklan di Google Ads, cari yang marginnya besar. Jangan mepet. Ya, kemarin ada tuh yang jualan stiker. Saya tanya, marginnya berapa Mas? Ya sekali transaksi margin bisa 12.000. Ya kurang dong saya bilang. Ya kita ngiklan 50.000, 100.000, masa marginnya cuma 12.000? Margin tuh minimal 100.000 gitu kan, 150.000, ya minimal 50.000 lah. Ya oke, begitu teman-teman sekalian ya, ini fundamental banget. Jadi teman-teman bisa mana yang posisi yang disalahkan, mana yang posisi yang bisa dibenarkan. Jangan dikit-dikit yang disalahkan adalah iklannya, padahal adminnya yang bermasalah. Jangan dikit-dikit yang disalahkan adalah kata kunci iklannya, padahal tampilan websitenya bermasalah. Gitu teman-teman sekalian.
Silakan teman-teman yang mau komen, silakan aja komen bertanya di kolom komentar kami. Bagi teman-teman yang mau ya mendukung channel saya ini, silakan klik tombol subscribe-nya, like dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.